Apa yang kalian pertama kali pikirkan jika saya mengatakan tentang minuman keras? Mungkin beberapa kan berkaitan euforia, pesta, miras. Tapi bagi seorang Rara, itu adalah sunyi yang menyiksa. Terisolasi dengan sosial media yang dia punya. Hari ini saya akan menganalisa kritis karya sastra dari Sapardi Djoko Damono yang berjudul Sunyi Adalah Minuman Keras. Tidak senafiah tentu saja, sebuah simbolik metafora. Di awal cerita diperjelas bahwa Rara adalah seorang yang hebat dalam menggambar seseorang yang egosentrik dengan dirinya, berusaha menggapai hasrat. Seorang pekerja keras dapat dibuktikan dalam beberapa narasi. Dia begitu terpicu, ingin sekali membukukan karya-karyanya. Ya, itu mimpi yang besar tentu saja, tapi apa yang dikorbankan adalah apa yang dibayar untuk impiannya tersebut. Dia adalah seorang yang egosentrik, pekerja keras, bisa dikatakan sebagai mode yang membutuhkan cinta dan kasih, tapi ditolak oleh dunia. Dalam karya ini, Pak Sapardi menggunakan bahasa yang sederhana tapi juga modern, seperti sosial media dan juga penggunaan majas-majas yang berulang. Sering sekali menggunakan majas repetisi di sini, penegasan, pengulangan di awal kalimat terutama. Dalam beberapa contoh ada sedemikian. Ya, bahasanya sangat menggugah, sederhana, tapi kuat. Jarang seperti ini saya membaca beberapa karya-karya lain. Dalam berlanjutnya cerita, novel ini memiliki sebuah plot yang terpatah-patah, tersangkut bautkan seperti benang merah. Dia mengambil kisah-kisah kecil yang menjadi refleksi terhadap tokoh utama kita. Ya, tokoh utama yang bernama Rara yang tadi kusebutkan tadi. Di sini jadi tidak seperti bab per bab atau seperti makalah pembahasan dan lain sebagainya. Dia menggunakan cerita pendek. Dalam cerita terdapat cerita lagi. Ya. Di situ menggambarkan emosi, pemilihan, juga beberapa penafsiran yang bisa diperoleh untuk menemukan beberapa ide yang terkait dengan Rara, sang tokoh utama. Sebagai contoh adalah di cerita pertama, itu sepasang bocah, dapat dibuktikan dengan dialog khusus yang terus beriringan dari satu ke satu. Terus pertama mungkin terkesan seperti dialog, tapi ketika diolah, didalami, diselami, kedua bocah ini adalah sebuah representasi dari Rara masa kini yang ingin terbebas dan mencoba mencari makam si bapak. Yang kedua adalah masa lalu Rara. Dia terperangkap, terjebak pada dirinya. Ini terpecah di sini. Yang pertama, dalam sepasang bocah terjelaskan kita harus berpisah, kita harus bersama. Aku tidak tahu mana yang benar, mana yang jelas. Apakah kita akan berpisah? Mungkin. Kita akan berpisah. Ya, kok gitu dan lain sebagainya. Di sini menilik bahwa kedua jiwa, kedua Rara saling bertabrakan. Apakah dirinya ingin berpisah atau dirinya ingin terus berputar-putar? Dalam beberapa cerita lain, seperti sepasang kenari, di situ dijelaskan pelukis, istri dan pacar pelukis. Secara sederhana, di sana memperlihatkan bahwa sang pelukis tidak lama akan tetap pelukis bagaimana mestinya.
dan berkarya dan meninggalkan semuanya, meninggalkan dua burung kenari yang dititipkan, meninggalkan istri dan bersama pacarnya. Di sini merepresentasikan Rara sebagai pelukis, burung sebagai hasratnya yang meninggal satu demi satu, yang terbebas tapi tak bisa terbang. Pacar sebagai ibunya Rara, istri pelukis sebagai teman Rara yang meninggal, yang tidak bisa dekap lagi. Secara keseluruhan, Sunyi adalah minuman keras ada karya yang luar biasa. Dia menggambarkan isolasi diri terhadap diri kita sebagai manusia, refleksi terhadap sosial media, juga pesan bagi diri kita di masa kini, terutama yang terjerat dalam kerangkeng yang disebut sosial media. Di sini menjelaskan secara halus apa yang terjadi jika terus-terusan terperangkap di sana, tidak ingin melepaskan diri. Meski perjalanan mencapai tujuan sesuatu yang indah tentu saja. Dalam substitusi akhir setelah cerita-cerita pendek, ada perjalanan Rara menjemput Bapak. Tidak salah, dia menjemputnya. Ketika sudah sepenggal senja, dia naik menuju kebatilan, tidak pula kekal di saat yang sama. Awan-awan bersahutan memanggilnya. Perjalanan yang tempuh itu sebuah refleksi kebebasan. Dia bebas dari sosial media dan menjalin hubungan, mencoba untuk bersama. Meski itu hanya sobat digital yang ditemui semata, tapi ada hubungan yang khusus yang mendekap kita bersama. Tidak bisa dibedakan lagi antara realita dan sosial media. Pesan moral yang dapat saya sampaikan adalah bahwa janganlah terjerat, terkurung, terkerangkeng dalam sosial media, terutama pada standar-standar yang sering ditemui dan tidak jelas. Jadilah apa diri kita, jadilah bebas dengan sedikit kecukupan. Kebebasan yang cukup ada kebebasan yang tepat. Tidak bisa ditangguhkan lagi bahwa kisah ini menarik saya, menarik kita semua dalam jurang emosi yang dilakukan oleh Rara. Dan Pak Sapardi ini cukup tepat menggunakan perempuan sebagai subjek tokoh utama, karena perempuan lebih utama memiliki frontal cortex yang lebih besar, itu emosi yang lebih besar pula, emosi yang lebih dalam, lebih rapuh. Dan begitulah seberapa bagus cerita ini, seberapa bagus maknanya, seberapa bagus refleksi kita tentang cerita dan moral yang bisa diambil. Bagi saya, Sunyi dan Minuman Keras adalah sebuah karya yang menakjubkan. Dia menarik kita ke dalam dunia Rara, menarik kita ke dalam efek negatif dari sosial media. Juga sebuah pencarian pada berlian yang tidak diketahui seberapa dangkal dan dalam yang perlu diketahui untuk menggali dan menemukannya. Dan pada akhirnya sudah rapuh, tidak bisa digapai, seperti tenggelam pada lahar-lahar yang panas. Tokoh Bapak yang dianggap sobat oleh tokoh Rara menggambarkan sebuah pelarian, sebuah kebebasan, dan sebuah persahabatan yang mungkin tidak nyata tapi memberikan dampak yang kuat, seperti kedatangan Nabi kepada kaum-kaum. Kepada kalian semua, mari lihatlah sekeliling kalian, lihatlah orang tua kalian, lihatlah teman-teman kalian. Mereka mungkin hanya makhluk yang fana, yang sementara. Tapi bukankah kenangan itu yang menyatukan kita? Sebelum mereka tiada, sebelum mereka pergi ke alam yang kekal selamanya, maka lebih baik bersama
kita saling mengenal, saling mencintai dan mendapatkan pengalaman yang berharga. Sebuah perjuangan yang tidak terkekang oleh malapetaka yang disebut media sosial.